tidak apa-apa. Diulang-ulang itu tidak apa-apa. Wong panjenengan yo fabiayi ala rabbikum tukadiban. Diulang-ulang itu yo gak bosen kok. Tidak bosen. Lah yang bosen itu orang yang telinganya itu seperti telinganya orang kafir. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Itu surat Luqman Pak Qadar. Surat Luqman itu wonten itu. Surat Luqman. Nggih. Kita boleh buka surat Luqman, surat nomor 31. Ayatnya itu ayat 7, Pak. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai mukaddimah ya. Ketika kita mendengar khutbah, mendengar ceramah, mendengar apa saja. Lah kok materinya itu sudah pernah kita dengar. Lalu dia dalam hati kata, oh balik diterang nih loh. Kalimat kata-kata itu, terucap itu sama dengan merendahkan nilai-nilai ayat-ayat Allah yang diucapkan. Ngenyek pangeran, bahasa saya kasarnya itu ngenyek pangeran. Loh, nasihat apapun diulang-ulang itu yang namanya dari Allah sumbernya. Dengarkan, jangan sampai menolak. Nah, kalau sekali menolak, maka nanti akan menolak lagi. Sekali menolak, maka nanti akan menolak lagi. Pada ujungnya, sebagaimana ayat yang tadi, ayat 7 surat Luqman dibacakan tadi, Fabashirhu bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka itu dengan azab yang pedih. Allahu Akbar. Wes, ngene iki lereni. Dilereni. Umpamanya panjenengan gini ya. Panjenengan habis ngaji di Zoom Asyifa ini, ngaji. Lalu materinya itu ingat betul. Nah, ketika pindah di tempat lain, ya, ngaji bersama jamaahnya yang lain, entah jamaah apa-apa gitu ya. Lalu loh, iku wis sampai nang balik-balik ke rumah aku bosen. Jangan sampai ada hati begitu. Kalau itu pernah segera istighfar kepada Allah. Karena ngenyak pangeran. Bagaimana kalimat-kalimat yang baik untuk nasihat-nasihat itu sumbernya satu kok, Allah. Lalu kita kok merasa kayak risih telinga itu mendengar balik-balik itu ulang-ulang. Kalau panjenengan merasa risih itu kan resikonya kan itu. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayo bilang. Kok balik-balik ike sih? Ayo bilang begitu. Bagi orang yang beriman, tidak ada kata-kata bosan. Boleh. Karena jelas toh, hadisnya kan jelas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, carilah ilmu atau mencari ilmu itu wajib bagi wanita muslim maupun laki-laki muslim. Nah, begitu bahkan perintahnya utlubul ilma minal mahdi lalahdi dari buayan ibu. Nah, kalau sudah ada perintah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus kita itu merasa sudah loh, saya itu sudah itu, kata-kata sudah itu menutup celah kebaikan, ya, celah hidayah yang akan masuk. Udah mau masuk nggak jadi, wong sudah. Tidak begitu antusias dan sebagainya. Maka sebagaimana Rasulullah menyampaikan, seluruh sahabat yang antusias segera datang hadir, walaupun itu terulang lagi.
Walaupun terulang dengan kalimat yang sama. Namun demikian, kenapa kok sampai diulang-ulang? Kenapa kok kita itu ngaji nongkono bahas itu meneh? Ngaji di sana bahas itu lagi. Ngaji di sana bahas itu lagi. Lalu pentingnya kita untuk menerima apapun nasihat dengan legowo hati, maka di sanalah hidayah akan kita dapatkan. Masuk. Bahkan dikuati lagi. Maka ketika ada materi yang kok kebetulan sama, materinya sama, isinya kan tidak sama. Mungkin ada sedikit perbedaan yang itu menjadikan kita itu lebih paham. Kenapa sampai 32 kali diulang-ulang fabiaya alai rabbukum atukadziban? Saking nemennya manusia. Tidak mau syukur, saking nemennya. Itu sampai diulang lagi. Kita sudah menelaah. Kenapa ya kok diulang-ulang? Bahkan ayat kalimat ilahum ma'allah. Allah 3 kali, 5 kali diulang. Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Ailahum ma'allah. Kul hatu burhanakum in kuntum mu'minin. Ailahum ma'allah. Balhum qawmi ya'dilun. Ailahum ma'allah. Bal akthurhum la ya'lamun. Dan seterusnya itu. Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Di situ nggak ada jawabannya. Tetapi menguati hati kita, dikuati oleh Allah, agar yakin bahwa Allah satu-satunya tambatan, Allah satu-satunya tempat bergantung, Allah satu-satunya tempat kembali yang nanti kita akan pulang, Allah tempat berlabuhnya seluruh manusia makhluk yang akan pulang kembali kepada. Ketika manusia itu sudah tidak manusiawi lagi, manusia itu sudah tidak manusiawi lagi, maka Al-Quran sering menyebutnya. Ya, perumpamaan manusia itu bahkan disebut satu ayat mengatakan manusia itu seperti apa itu namanya? Seperti anjing, itu loh. Okay. Kan ada ayatnya itu. Nggih Pak Qatar nggih. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi alhath au tatrukhu yalhath. Surat Al-A'raf itu loh Pak. Ayat 176. Ya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Nah ini yang gak pati yang ngaji yang menolak-menolak itu. Nah itu ayat surat Al-A'raf ke-6, ke-7 ya. Al-A'raf itu ayat 176. Jadi kalau kita modelnya kayak tadi itu, menolak, maka masuk ayat ini. Monggo Pak. Iya Pak Ustadz. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan, yakni derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya, yakni yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sesekali atau mungkin beberapa kali hati kita itu kayak ngeremeh nih gitu loh. Lalu ceramah kok ngene, gitu loh. Pengajian kok ngaji kok ngene, khutbah kok ngene. Oh loh itu. Ini loh yang berbahaya itu. Jadi seperti anjing itu, Allah itu tidak malu membuat perumpamaan gini ini. Manusia itu, apakah anjing seperti manusia? Gak ada bahasan, anjing kok kayak menungso ya. Ya mungkin sih ada sih. Saking apike anjing gitu ya mungkin ya. Manut, iso opo karena dilatih gitu ya. Nah, Pak pasti tidak mau kalau manusia itu dibilang seperti anjing. Tapi kalau anjing dibilang seperti manusia itu berarti istimewa. Kenapa? Derajat manusia itu tinggi.
Bahkan dari malaikat pun derajatnya lebih tinggi manusia. Sehingga kalau ada binatang kok dinisbatkan kepada manusia, itu kemuliaan. Ono kucing ya kayak menungso ya. Njaluk ngene, ngelek luwe ngene dan sebagainya umpamanya demikian. Kok ada ya anjing kok ya begitu ya kayak menungso. Ono ya jaran niku kayak menungso ya. Gimana kok dipanggil kok ya moro mendekat gitu. Kok ada ya gitu. Itu kemuliaan. Yang gak enak itu wong-wong koyok sapi, wong koyok wedhus itu gak enak itu, gak enak. Karena apa? Pasti derajatnya turun. Nah, untuk tetap di derajat kemanusiaannya, maka SOP-nya adalah Al-Quran. Bimbingan itu Al-Quran. Lah, gak pakai kuda kok pakai ayat-ayat Al-Quran agar taat kepada ini jeragannya, pada tuannya, nggak ada. Ya otomatis taat. Yang namanya anjing itu pasti manut sama yang memberi makan. Kucing juga itu kalau diberi makan pasti minta lagi besok datang untuk jam yang sama mencari makanan yang biasa dikasih. Itu ya dan tidak ke lain gitu loh. Lah sedangkan manusia itu sebenarnya kan sudah memiliki akal untuk menetapkan bahwa kita itu tidak boleh mencari tambatan lain selain Allah. Lalu kadang manusia itu sebut binatang ternak gitu, Pak. Bu. Jadi uang kok kayak binatang ternak. Kan ada itu. Al-Qur'annya itu surat Yeah. apa itu ya? Surat 7 ayat 179. Ayat surat yang 179. sama, Pak. Ayat 179. Yeah. Mau nggak langsung dibaca terjemahannya, Oh, boleh? ini. Bentar, Pak. Ayat itu Bait akhadha rabbuka min bani bait akhadna bait apa itu ya? Monggo anu terjemahkan. bentar, 179. 179. Oh, gitu ya. Iya, walaqad darokna kita, Pak. Ya, betul. Walaqad darokna, Oke. Masya Allah. Iya. Darokna jana makathiran minal jinn. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Seandainya ada manusia yang modelannya begitu, itu sebenarnya ya, kalau dipanggil manusia ya nggak cocok. Mestinya ya dipanggil atau disebut binatang ternak itu loh, masih terlalu bagus kata Allah. Bahkan lebih rendah. Lebih rendah. Jadi tidak hanya binatang ternak, tapi lebih rendah dari itu. Bahkan Allah menyebut manusia yang mentalnya blok begitu itu disebut oleh Allah kera gitu. Nggak mau kita itu disebut kera. Wong Darwin saja dibully sampai berpuluh-puluh tahun. Wong kita itu disebutnya manusia itu dari unsur keturunan kera. Ya kita kan nggak mau gitu. Kenapa? Karena kita itu dianggap binatang. Binatang itu. Apalagi modelnya kera. Waduh. Itu makanan berapa saja itu masuk itu kera itu. Nah kalau ada model-modelan seperti kera gitu. Tingkah-tingkahnya, rakusnya. Terus pelerak-peleroknya. Terus makannya begitu. Dan lain sebagainya. Nah itu berarti ya serupa. Ya jadi sifat-sifatnya saja. Sehingga disebut di ayat 65 itu waktu peristiwa Israel Bani Israel itu walaqad alimtumul bisabti faqulna qiradatan khasiin. Ini Pak. Monggo. Ayat 65 surat Al-Baqarah itu disebut itu. Nah,
tinggal kita bagaimana menelaah apa kita itu modelnya kayak gitu. Diterjemahkan, Pak. Iya, Pak. 65. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu pada hari Sabat maksudnya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kerayang dihina. Hina, Allahu Akbar. Enggak Hari mau lah. Sabtu, Enggak hari mau. Sabtu, hari Hari kelapangan. Sabat, hari Sabtu. Hari Nah, yang kelapangan. berikutnya, apakah ada manusia yang mau disebut babi? Kan enggak ada. Babi. Apalagi ditambah ngepet gitu, babi ngepet tambah gak seneng. Iya kan, masih ada katanya. Babi ngepet gitu itu. Nah, kalimat-kalimat penyebutan penisbatan itu Allah lah yang nyebut ya, bukan saya. Lalu dinisbatkan lagi orang-orang yang khonazira seperti surat Al-Maidah kelima ayat 60 itu juga penyebutan. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika matsubatan indallah man ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Kan itu disebut itu surat Al-Maidah ayat 60 itu. Monggo Pak, sudah ketemu nggih. Katakan apakah itu ya Pak? Al-Maidah kelima ayat 60 masih mic-nya itu. Mic-nya dinyalakan Pak Kodar. Terus diterjemahkan. Iya, Pak, iya. Siap, Pak Katakanlah, hai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi. Dan orang yang menyembah togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Allahu Akbar. Sebutan-sebutan itu sebagai bentuk penisbatan Bapak Ibu bahwa di dunia ini yang makhluk manusia tinggal itu diberi penelaahan oleh Allah kita ini. Manusia itu ada yang seperti kera, ada yang seperti binatang ternak, makan malam siang malam makan aja. Pagi keluar kandangnya itu makan, itu sampai siang sampai sore. Mungkin capek berdiri itu duduk itu ya makan. Ngunyah makanan yang tadi itu dikunyah itu kayak sapi, kayak kambing gitu itu. Malam itu juga masih makan. Makan sama istirahat itu sambil ngunyah makanan. Nggak berhenti-berhenti sampai gemuk-gemuk gitu. Kalau ya rada mirip. Mirip bengi gitu ya cik nyemil. Pagi sudah, siang juga. Ya Allah, alhamdulillah kita itu diberi karunia ibadah yang namanya puasa untuk menghentikan warisan binatang ternak itu. Jadi kita itu tidak apa ini namanya lepas ya dari kontrol diri ya, sehingga Allah berikan karunia ya kenikmatan yang namanya puasa. Jadi itu kenikmatan tuh bukan beban, kenikmatan yang harus kita pahami bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa yang akan kita lakukan? Itu penting bagi kita untuk mengetahuinya.
Sehingga ilmu menjadi pembeda. Ilmu menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Pengetahuan ini panjenengan kalau nggak ngaji ya nggak tahu kalau kita itu di apa ini diberikan oleh Allah contoh-contoh yang seperti binatang-binatang nama-nama tadi. Apa kita mau dipanggil apa ini namanya babi? Coba babi itu yang babi hutan ya, babi rumahan gitu ndak nampak. Itu yang nyeruduk itu, dusir tanah sampai ya dusir tanah itu kan manusia itu kan banyak. Dusir tanah itu ya untuk mencari emas, untuk mencari apa itu mutiaranya, untuk mencari apa besi-besi bahan. Dosen-dosen itu dan dia sendiri untuk dirinya sendiri dimakan sendiri, bukan untuk kemaslahatan. Subhanallah. Nah, sehingga ilmu ini penting. Kalau mentalnya itu mental blok, ya, wis melok gitu. Jadi kalau kita ajak umpamanya ya kita ajak, Pak, Bu, besok ada ngaji loh di sini. Ayo melu-melu. Wah, aku wis ngaji nang ngene kono kok lho gitu. Lah ngono iku ya gak usah diarani. Oh, berarti cocok iku karo ceramah Ustaz Mokhtar. Ngono. Lah iku berarti panjenengan padha dene. Jadi nggak usah gitu. Oh ya Bu, oh nggih pun, mungkin istiqomah. Ya gitu saja. Nggak usah kita dalam hati itu loh ngaji kok masih kono kene gak apa-apa dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang temannya sudah akrab, dibully-bully ya gak mangkel. Wes gak apa-apa, ayo ngaji kono ya kono ya rene ayo gak apa-apa bareng-bareng ngono. Dan lain sebagainya itu umpamanya kalau teman akrab biasanya walaupun di apa ya kayak dibully, digojloki gitu itu mental saja nggak ada sakit hati. Tetapi pada orang yang lain yang belum dikenal baik sifat-sifatnya jangan, karena itu menjadi masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang akhirnya begini, kenapa kok kita harus mencari ilmu? Karena sebagaimana Allah firmankan, secara simbolis Allah firmankan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata begini, afala takilun. Afala takilun itu kalau saya cek di kamus itu ada 13 kali sebut dalam Al-Quran. Afala takilun itu artinya, maka apakah kamu tidak berakal? Kasarannya gini, itu gendeng, gila, gitu. Lah gila itu kan gak berakal. Lah kalau dikasari artinya kan gitu. Apakah kamu itu gila? Akal. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala takilun 13 kali. Lalu yang berikutnya itu afala tatafakkarun. 1 kali di Quran. Apakah kamu tidak berpikir? Gitu Bapak Ibu. Al-Quran itu bilangnya gitu. Maka apakah kamu tidak berpikir? Gak mikir? Atau kata lain lagi, afalatum besiru. Lah ini 3 kali di Al-Quran disebutkan. Tak cari satu persatu kalimat-kalimat anjuran. Kalimat itu tetapi dengan kalimat sederhana ini afalatu besirun. Itu kan sama dengan kalau dibalik kamu apa buta kan gitu. Kamu apa tidak melihat? Apakah kamu buta? Lah, kata buta di sini itu baik buta hati maupun buta mata. Loh, ada orang yang buta melihat matanya tapi buta hatinya. Ya podo, sama, nggak bisa menikmati ilmu. Karena hanya mengamati. Sedangkan ilmu itu harus merasuk di hati sehingga jadilah hikmah. Ketika jadi hikmah itu akhirnya orang itu bisa menelaah dalam kehidupannya. Oh ini. Enak. Jadi gak debat kusir gitu. Ya, menangnya sendiri tidak. Sehingga memahami manusia, temannya, saudaranya itu longgar hati. Oh, dulurku sing iki akeh omonge. Dulur sing iki ku meneng gak pate omong. Dulur sing iki ku biasae apa iki jenenge semangat ibadahe. Sing iki gak pati semangat. Lah itu sudah diketahui
Sehingga ombo, lebar, luas hati kita itu. Karena tubsirun tadi. Afala tubsirun lah. Disebut lagi di ayat yang lain. Afala yatadabbarun. Itu 2 kali disebut di Quran. Afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka kenapa kamu tidak tadabur? Lalu ini dijadikan anak-anak yang camping-camping, ayo tadabur alam. Padahal mek kematok tengok-tengok nongkono masak-masak, gak tadabur alam itu jenenge. Tadabur alam itu kenapa ya pohon ini kok sama-sama satu pohon itu warna daunnya itu ada yang warna hijau, di sisi lain itu ada warna hijau muda. Lah kok terus begini? Pohon yang ini jejer-jejer. Kenapa kok rasanya itu beda buahnya ya? Ada yang manis, ada yang asem, ada yang sama-sama kecilnya seperti anggur ya. Begitu kita rasakan, kita makan loh, ternyata kok asem. Ternyata itu bukan anggur, ternyata belimbing wulu. Ya, hal-hal seperti ini. Padahal ambil makanannya itu sama. Akarnya itu mengambil makanan di tempat yang sama. Kenapa berbeda loh? Ngono iku jenenge tadabur. Lah tadabur iku duduk nanggone lapangan, gawe kemah, leye-leye, terus makan-makan, terus ndak itu. Tadabur itu ndak gitu. Iku blakrak jenenge. Lalu ada lagi ayat yang mengatakan la'allakum takilun 8 kali. Jadi diuraikan terus diberi perangkat oleh Allah itu yang namanya akal. Lalu Allah sapa akal itu dengan kata-kata la'allakum takilun, agar kamu berpikir, agar otakmu berfungsi, agar perangkat yang aku beri sebagai pembeda engkau dan binatang itu maksimal. Makanya kalau kita, ngapunten panjenengan, kita semuanya sudah SSS, sudah sangat sepuh sekali, atau sudah sepuh sangat. Lalu pikiran kita itu kita pakai ngaji ya, otak kita berjalan terus. Saya itu pernah melihat seorang ibu, saya itu lupa namanya, yang saat ini tidak pernah aku lihat. Biasanya itu mesti nulis. Saya tak lihat itu, saya itu lihat. Ibu iki kok mesti nulis gitu, melihat ke HP-nya terus nulis. Sekarang enggak lihat saja. Enggak lihat sama sekali saya. Kalau mungkin dikeluarkan gambarnya gitu, selalu gambarnya nampak. Ibu ini selalu gambarnya nampak. Lalu sekarang ini enggak pernah aku lihat, enggak pernah saya lihat. Kemana ya ibu itu? Saya juga lupa namanya ya. Lupa itu. Siapa ya namanya itu ya? Mudah-mudahan kalau ada gambarnya muncul sesekali gitu ya. Itu saya nebaknya. Berarti berarti beliaunya masih sehat sampai sekarang. Karena sudah sepuh lah, telaten nulis ya. Telaten nulis. Nah, begini nih loh, la'allakum takilun, agar kamu berpikir. Lalu ada kata ara'aita, ini penting. Ara'aita itu 23 kali di dalam Al-Quran itu. 23 kali. Ara'aita itu artinya, tidakkah kamu melihat? Bahkan arti yang lain, ara'aita itu tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu berpikir? Ara'aital ladzi yanha. Tahukah kamu orang yang menghalang-halangi? Ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan seterusnya itu ara'aita. Jadi ara'aita itu bisa berpendapat, bisa berpikir, bisa melihat. Artinya di dalam Al-Quran itu loh. Tapi yang jelas kita memfungsikan otak pikiran kita agar bekerja. Dalam hal ini adalah berpikir untuk mengetahui sesuatu. Nah, ara'aita itu lebih lengkap. Melihat, memikirkan, dan berpendapat. Itu lebih lengkap, ara'aita. Sisi lain, umpamanya gitu. Umpamanya dialognya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail.
Ya bunayya inni arafil manami ani adbahuk fandur madza taro. Taro itu dari kata araita ini. Wahai anakku Ismail, ya, saya tadi malam itu bermimpi. Allah perintahkan aku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Lah Nabi Ismail melihat ayahnya Nabi ya. Lah Nabi Ismail berpikir itu perintah Allah ya. Maka Nabi Ismail berpendapat. Nah itu loh. Ya, keterangan gini ini yang nggak banyak diterangkan di mana-mana. Kalau panjenengan nggak ngaji di Asyifa, yo selamanya gak entuk. Kata ro'a ini loh Bapak. Ini sisi bahasa yang harus diketahui. Jadi bekal bahasa itu, belajar bahasa itu penting sekali untuk mengurai kata demi kata di Quran itu. Saya ulangi lagi ya. Pada saat Nabi Ibrahim itu bercengkrama dengan Nabi Ismail yang baru ditemuinya. Baru ditemuinya. Hati ini hanyut terasa haru ketemu anaknya yang sudah menginjak remaja. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Lalu ayat ini diurai di Quran agar kita tahu bahwa sesungguhnya Nabiullah Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih sesuatu yang dicintainya, yang berbau dunia. Dengan kalimat, ini ara fil manam. Wahai anakku, aku melihat di tidurku. Ani adbahuk. Saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Nah, ini sebentar lagi adha ini bisa jadi khutbah. Adha ini masuk di dalamnya. Menyembelihmu. Lalu Nabi kata-kata di Quran itu fandur madza taro. Dua-duanya di nadhara ini hanya saya tidak menampilkan yang kata nadhara yang melihat. Fandur madza taro. Jadi di situ itu ada fandur, lihat. Melihat Nabi Ibrahim ayahnya itu Nabi, Rasul. Yang nggak ada kesalahan dalam pandangan Nabi Ismail remaja itu. Lalu Nabi Ismail berpikir bahwa itu perintah Allah. Mentadaburi bahwa itu tidak main-main. Dan bagi Nabi Ismail nggak apa-apa kalau itu memang perintah Allah. Lalu Nabi Ismail berpendapat. Qala ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dua ya terusnya ya. Terusnya banyak ya, digodok sama diuprek semua. Loh, ana godok-godokan ngono. Nggih. Bu Nani. Ya, Bu Nani, nanti sarapannya dikirim ya ke Dharma Kali. Kayak kate godok-godok apa ngono pohong paling sekopine. Bu Nani. Semua jamaah Ustaz, dikirim ke semua jamaah. Karena jamaah iku sing ngantuk-ngantuk tangi kabeh. Iya, betul Ustaz. Anak kopi ya Allah. Oke, Bu Nani, terima kasih. Sudah dikodokkan. Nah, jadi disinilah simbol-simbol yang saya maksud. Jadi Allah membuat sebuah simbolis kata-kata di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku cerita. Lalu kita diberi akal untuk menelaah. Lalu diberi pandangan, penglihatan, bahkan diberi hati untuk merasa. Ngerasane ya Allah, iya ya. Dengan satu kata itu maksudnya ternyata gini. Lah yang mengurai, yang tentu yang tahu bahasa. Masya Allah Al-Quran itu ternyata gini. Sekali lagi panjenengan tadi membaca secara simbolik. Membaca ayat Ara'aital ladzi yanha. Apa tadi itu? Burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu panjenengan kalau tahu artinya mesti haru. Nah, Ya. Ya bagaimana lo jahim disiapkan itu? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya Allah disentrahkan neraka jahim.
Ya Allah disebut itu kalau panjenengan tahu artinya langsung connect, langsung nyambung. Ya Allah tahu, itu masih diberitakan saja, belum bendanya nampak. Ya kita nggak usah lah tampak neraka itu nggak perlu lah. Terus minta kepada Allah, ya Allah saya nggak pakai mampir neraka, minta saja kepada Allah. Allah yang punya. Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga. Ya Allah saya surga saja. Min haitsu la yahtasib. Terus aku tak ngaji sampai tua, saya tak ngaji sampai meninggal dunia, sampai berjumpa di akhirat denganmu. Saya tak ngaji sampai akhir hayat. Saya tak ngaji sampai berakhir usia saya habis. Itu sudah harus dijanjikan. Sehingga catatannya sudah tercatat oleh malaikat pencatat itu, ini mau ngaji sampai meninggal dunia gitu. Sudah ada catatannya. Sehingga kalau umpamanya ada bolong-bolongnya, itu catatannya loh gak dihapus. Wong gak sengaja kok, soalnya winginane ku mudik ngono lho, pegel kalau gak buka WA bahwa ada ngaji sudah dimulai, umpamanya gitu umpamanya. Tapi alhamdulillah semangat. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ini ayat menjelaskan tentang ilmu. Ayat yang menjelaskan tentang ilmu itu 29 kali disebut. Hanya saja kita sering melihat 11 itu. Padahal disebut di banyak ayat tentang ilmu. Ya. Contoh di surat An-Naml, surat nomor 27 ya, An-Naml itu ya. Yeah. Pas saya keliru. Yang 26 itu Asy-Syu'ara ya. 27 nih, Pak. Mulai ayat 27, ayat 38 sampai 41. Bahkan Langsung deh. penting sekali. Karena persoalan ilmu ini ternyata kita ini sering mengabaikan. Aku wis pegel ndalah ilmu. Tidak harus di sekolah, tidak harus di pondok, di mana saja ilmu itu. Ayat 38 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala 38 ya. Qala ya na'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Silakan Pak Qadar, 2 ayat dulu, 38 39. Iya, yakni Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Yakni Ifrit dalam golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya ini terlaksana, Ifrit dari golongan Hasanah Rutubah, ini terlaksana, maka manusia tidak ada apa-apanya dengan jin. Jadi manusia masih di bawah levelnya jin. Seandainya ini terlaksana, benar-benar jin yang memindahkan. Dan jin tidak mau memang untuk tangan Ifrit itu. Dan dalam sejarah perjinan, panjenengan kalau baca, Ifrit itu aslinya memang sakti. Mampu untuk berbuat secepat itu, memindahkan singgasana secepat itu tuh mampu. Bahkan Ifrit itu mampu menembus kedalaman laut yang saat itu jalan-jalan dengan Nabi Sulaiman.
Asli sakti, asli itu tidak pakai bantuan Allah sama sekali. Artinya asli kepunyaan kekuatan jin yang memang diberikan oleh Allah tentunya. Lalu tidak lupa ayat 40 itu penting sekali ini. Ini telaahan bahwa orang yang berilmu itu istimewa. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Monggo Pak, kok tadi terjemah lagi. Iya, Pak Ustaz. Seorang yang mempunyai ilmu 40, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, yakni Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini loh ya, panjenengan sudah tahu maksudnya apa yang akan saya uraikan. Orang yang berilmu tetap unggul. Di sini loh pembedanya. Di sini loh pembedanya. Ini itu ruangannya dimatikan. Baru mau saya bilang. Apa Mukharar itu dari Gresik. Standby Ustaz kita. Saya standby Ustaz. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Qala ladzi indahu ilmu minal kitab. Ternyata hanya orang yang berilmu lah yang mampu untuk berbuat sesuatu, berbuat banyak, ya, dan bahkan menjadi pembanding, ya, antara orang yang berilmu dan tidak. Betapa luar biasanya orang yang berilmu itu. Ya wis, gini. Ketika seseorang itu ngerti ilmu masak, begitu diserai, wis pakai masak sembarang. Maka dia akan berpikir, oh masak gini. Enggak pakai tanya-tanya. Ini itu. Belonjonya ya wis jelas. Oh masak ini jelas. Oh bikin rawon. Sudah jelas. Ke pasar itu belanjanya apa. Itu jelas-jelas. Ya orang yang berilmu. Karena sudah tahu. Ustadz, kiai ulama. Itu berangkat dari rumah, begitu sampai di tempat, ini macara apa? Ya sudah ada sembarang. Lagi pengajiannya judulnya apa? Sembarang. Lah itu sudah ada. Dalam pikirannya itu sudah ada. Oh, cocoknya ini karena ibu-ibu, bapak-bapak campur jadi satu. Ini ngajinya. Oh, kalau ibu-ibu, oh tentang keibuan, tentang kewanitaan dan sebagainya. Itu sudah nangkep gitu loh. Jadi nggak bingung. Kenapa? Ya berilmu. Sudah kamu pergi ke ini aja ke Bandung, ya, ke Bandung lalu terserah kamu naik. Ya sudah, karena sudah biasa kereta, apa pesawat, apa ini namanya travel, apa bus, itu udah tahu. Oh ini butuh hari ini, itu udah mikir sudah. Lo ada yang cedul gitu itu. Lo terus numpak apa lo? Ada takut numpak apa? Berarti kan nggak tahu. Terus masak rawon. Lo rawon itu bumbunya apa? Lah kan enggak tahu. Nah, ketika seseorang itu sudah tahu tentang ilmu bagaimana memindahkan barang, kesaktiannya ditunjukkan. Loh, untung. Coba kalau ayat ini atau manusia itu tidak lebih sakti daripada jin. Sakti ini jin, ini sakti manusia. Dan ngapunten, ada masih sekarang gitu itu ada. Jadi nggak ada apa-apanya jin itu, walaupun bisa memindahkan. Coba, nggak bayangkan toh, sekejap mata bahasanya itu. Sebelum Anda berkedip, loh, belum berkedip itu, begitu ngedip melek, wes jelek gerek. Yang namanya singgasana Ratu Balkir itu di hadapan Nabi Sulaiman. Ya Allah, lah ini loh. Bedanya orang yang
berilmu dengan yang tidak. Memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Allah beri karunia demi karunia. Dan ini nggak main-main loh ya. Nggak main-main loh ya. Ngapunten. Panjenengan sekarang ada orang yang bisa begitu. Kan luar biasa itu. Sekarang ini orang pada sakti-sakti semua. Sakti semua. Walaupun panjenengan berada di rumah. jauh negeri sana, umpamanya di Saudi sana. Itu panjenengan bisa berpindah tempat kok ke Indonesia dalam sekejap. Dengan cara apa? Ya selulernya dinyalakan itu. Loh, saya di rumah panjenengan toh. Apa gak sakti panjenengan dengan di rumah saya ini? Itu tak lihat di situ, ada di sana. Loh kan lebih sakti daripada orang dulu. Loh gitu itu dianggap nggak sakti. Karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Loh ngene iki terus bedakne awak dhewe karo binatang, awak dhewe karo ciptaan Allah yang lain. Masya Allah. Lalu begini, surat Al-Baqarah kedua ayat 247 itu juga ada. Surat Al-Baqarah 247. Saya tidak bahas itu. Ali Imran saja Pak Qadar. Surat nomor 3 ayat 7. Surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 7. Langsung, Mbak? Oke, langsung. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab, yakni Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berilmu atau berakal. Masya Allah, Allahu Akbar walillahilham. Jadi orang yang beriman itu, orang yang berilmu dengan menggunakan akalnya, maka akan bergeser untuk menjadi orang yang berilmu. Akan berjumpa dan akan ketemu bahwa penguasa alam ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang itu menelaah ilmu objektif, dia melakukan penelitian demi penelitian, penelaahan demi penelaahan, mentataburi dengan mentataburi, sampai dia mentok, ketemulah bahwa sang pencipta itu adalah Allah. Ilmu yang menghantarkan. Manusia itu yakin kepada Allah. Ada orang yang nggak berilmu, tapi dia itu yakin kepada Allah. Ya sepele. Yang ngono wis bener, tapi sepele. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah ditambahi ilmu. Sehingga lebih lekat, lebih dekat, lebih khusyuk. Lebih hati-hati. Masya Allah. Kita lanjut sedikit. Keutamaannya orang yang berilmu, diangkat derajatnya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Keutamaan orang berilmu itu pewaris Nabi, Bapak Ibu. Pak Qadar, pewaris Nabi. Artinya apa? Orang yang berilmu, yang mewarisi ilmu-ilmu syariat. Panjenengan kok tahu ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat. Berarti panjenengan mewarisi Nabi. Lah kita ini dianggap oleh Rasul, kita itu pewarisnya. Diakui menjadi pewaris itu lupa seneng. Berarti termasuk keluarga Nabi. Lah kalau sudah menjadi keluarga Nabi, betapa enaknya. Nanti itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya Sayyid Qadar. Ya Sayyidah Dwi Arianti. Ya Mukhtar. Dipanggil gitu oleh Nabi. Kenapa? Karena kita dianggap pewarisnya.
Loh, dari mana pewarisnya? Mewarisi ilmu-ilmunya. Oh, ini penting. Mewarisi ilmu-ilmunya. Lah kalau kita tidak menelaah ilmu-ilmu syariat yang diajarkan Nabi, lah kita kan tidak pernah kepikir ya bahwa kita itu pewarisnya. Di situ sih ada al-ulama warasatul anbiya. Walaupun kita itu tidak disebut ulama, tapi ilmu-ilmu agama telah kita pelajari. Lah itu menjadi pewaris Bapak Ibu. Jadi kita itu senang, bahagia. Ya, hanya saja tidak boleh berlebih dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Yang ketiga mendapatkan kebaikan dunia akhirat tadi sudah pasti. Bagaimana orang yang berilmu itu bisa melihat? Oh, tidak mungkin melihat. Seperti yang saya contohkan tadi. Wes tak masak soto. Itu pikirannya wis ndelok, melihat walaupun tak tampak. Bayangkan itu ana kemirine, ana kunyite, ana bawang brambang, wis mlebu kene kabeh, ana godhong jeruk, wis mlebu kene kabeh. Lah itu namanya memandang. Itulah orang berilmu. Salat itu sudah tahu kebayang. Oh ya wudu dulu, ya. Terus masuk masjid tangan kanan. Kaki kanan dengan doa Allahumma inna as'aluka min fadlik dan seterusnya ada tahiyatul masjid. Itu sudah bayangkan pikiran itu. Kenapa? Ada ilmu. Puasa. Loh, itu sudah bayangkan. Oh iya ya nanti malam sahur ada doa dan sebagainya. Wis sudah. Lah kalau orang yang berilmu, puasa loh. Puasa apa? Lah piye? Lah kan tanya-tanya. Lah disinilah mendapatkan kebaikan dunia akhirat jelas gitu loh, jelas. Ya Allah, alhamdulillah dimudahkan jalannya ke surga. Itu hadis rawahu Muslim itu ya kan, panjenengan sudah sering mendengarkan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa saja yang ya sungguh-sungguh dalam menempuh ilmu, ya mencari jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi aslinya Bapak Ibu ngapunten, ya mengulang-ulang terus. Kita ini berjalan menuju surga. Dengan menambah ilmu itu aslinya melangkah itu kan waktu yang kita pakai, ya pikiran, tenaga, apa saja yang kita pakai itu artinya menghabiskan usia kita ini. Habiskan usia hari demi hari ini menuju surga Allah dengan cara nyari ilmu, nyari bekal, ya nyari maisha, nyari kerja dan lain sebagainya, bekerja semuanya bismillah. Atas izin Allah kita bisa menuju surganya. Dan yang terakhir pahala yang kekal, Pak. Ini berulang-ulang, saya ulang lagi di sini. Pahala yang kekal pada panjenengan kalau umpamanya satu kata saja atau satu huruf, 2 huruf, 3 huruf mengajarkan kepada seseorang alif bata. Itu kan jariyah, ya. Jika orang itu meninggal dunia, Bani Adam itu, maka 3 hal kan yang tersisa yang bisa ya mendapatinya, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang manfaat lah, kan? Tersebut di situ, awaladin sholihin yad'ulah. Anak bisa saja meleset. Jariyah bisa saja meleset karena riya. Amal meleset. Nah, mau pilih yang mana? Kalau punya uang, ya mau nggak jariyah. Kalau nggak punya uang, punya anak, mau nggak anaknya dididik agar menjadi anak yang baik, doakan. Kalau nggak punya keduanya, maka jadilah pengajar ilmu, guru, atau tidak guru, tapi mengajari di musola, di masjidnya dan sebagainya. Ayo tak kandani ki, wis alif sampai ya wae engko terusno dhewe. Alif sampai ya akan menjariai kita luar biasa, luar biasa. Nah ini topik itu besok. Pantangan bagi orang yang berilmu. Pantangan bagi orang yang berilmu. Awas aja ketinggalan ya. Ojo kerinan lo ya. Engko gak sambung ya. Wes gitu saja. Monggo Pak Awe. Nggih. Monggo.